Terletak di Jalan Raya Pacet, Ciherang, Cianjur, Jawa Barat. Sebuah rumah sakit yang didirikan sejak zaman Belanda atau yang dikenal La Kespra. Disinyalir menjadi salah satu tempat terangker yang berada di kawasan Cipanas ini. Iya sih, dikenal angker. Area yang diisi beberapa bangunan ini didirikan pada masa kolonial Belanda sejak tahun 1919, yang mana diperuntukkan untuk menangani penyakit paru hingga setelah momen kemerdekaan. Rumah sakit pun diambil alih dengan fungsi yang sama oleh Indonesia dan bertahan hingga akhirnya dipindahkan sejak tahun 80-an silam. Jadi ini kan khusus paru-paru dari tahun 70-an lah sampai tahun 80-an. Seakan menjadi sebuah mitos yang umum. Keberadaan sosok astral yang menyerupai dokter dengan wajah asing tak jarang kerap menampakkan diri. Bahkan sejak bangunan ini masih diperuntukkan menjadi sebuah rumah sakit yang dikelola oleh Indonesia. Ya susternya kan di sana jalan gitu kan, di tangga itu jalan, pakaian suster gitu kan. Kalau suster kan pakai ini kan gitu. Maghrib ke sini. Pas di tangga itu kan kayak dokter, pakaian dokter gitu kan. Tak hanya sampai di situ saja, ikut menambah keangkeran tempat ini. Warga sekitar yang masih mengurus tempat ini pun kerap menyaksikan penampakan layaknya seorang suster yang kerap berlalu lalang di area rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, Allah. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak mitos akan keberadaan sosok dokter dan suster yang kerap menjadi buah bibir di tengah masyarakat, hingga kerap dikaitkan dengan beberapa gangguan dan fenomena gaib yang menimpa siapa saja yang mengunjungi area rumah sakit ini? Tak memerlukan waktu yang lama, kami pun segera melakukan penelusuran ke bangunan yang dulunya disinyalir sebagai rumah dokter. Sebetulnya kalau dilihat dari luar, seperti rumah tua pada umumnya aja sih. Tapi pas masuk ke dalam, bikin aku ngerasa cukup merinding pas masuk ke dalam rumahnya. Kalau Frisley apa yang dirasain? Kalau aku menarik mundur lagi ya Nat, dari awal Kananda. Jadi pada saat tadi kamu menjelaskan memang benar adanya ini merupakan rumah dokter yang ia pun tinggal di rumah ini. Tapi kalau boleh aku jelaskan, rumah sakit yang besar di sebelah sana itu yang nanti akan kita datangi, itu merupakan rumah sakit dengan penyakit dalam. Dan pasien-pasien yang dibawa ke sini adalah pasien-pasien yang berkemungkinan hidupnya itu sangat kecil. Sosok yang saat ini ada di samping Frisley, laki-laki dengan tubuh yang agak gemuk dengan pakaian putih dan ada list coklat. Dia memang lebih berumur, wajahnya bule, benar banget Nat, bule. Sosok ini sangat welcome saat ini dia duduk seperti dia, ini nih ada kursi dan juga meja yang memang di sini besar ruangan dia. Jadi apabila ada pasien yang kemungkinan hidupnya memang sudah sangat kecil, tidak bisa diapa-apakan lagi, akan dia rawat sendiri Nat. Justru ini sangat amat baik, bijaksana, dan juga aura yang aku dapetin aura yang sangat positif. Sosok dokternya ini karena dia sudah berumur, dia duduk tersenyum dan satu tangan sebelah kanannya itu dimasukin ke kantong, satu tangan kirinya itu di atas meja. Karena itu yang biasa dia lakukan ketika dia bertemu dengan pasien, dia sudah tahu kemungkinan. Dapat gambaran itu banget. Jadi ini semua lampu dengan tatanan ini semua masih asli dari tahun kolonial Belanda. Kenapa? Enggak, aku di
sini udah mulai ada yang ngasih tangannya seolah-olah tadi dia mau elus rambut kamu sebenarnya, tapi emang nggak sampai dielus dari sana. Makanya aku udah kayak oke Nate, kayak kita move sebentar dulu. Kita lihat lagi nih pelan-pelan ya, karena semua energinya masih kental banget di sini ya Kananda. Masih kental banget dan itu di dalam situ ada dua sosok wanita dengan tubuh yang sangat belakangnya bolong, yang banyak belatungnya. Assalamualaikum. Pelan-pelan ya kan Nanda. Atau kita coba gue cari tahu dulu. Iya. Sama yang bisa kita jaga dulu. Permisi. Nat, pelan-pelan ya. Perlahan tapi pasti satu persatu ruangan kami masuki dan hawa mencekam semakin terasa di tempat ini. Oh, Itu ada permisi. Nah, ini masih jadi masih banyak apa bekas-bekas yang dulu ya. bilik toilet yang masih asli juga. Ini Kayak ada bunyi sesuatu. Assalamualaikum. Nah, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya nggak apa-apa. ayo kan. Itu ada sosok wanita di atas batu bata itu. Dokternya juga sekarang ada di depan itu, Iya. kan Anda? Boleh kita Tunggu. Assalamualaikum. kita masuk boleh? Tuhan. Takut. Dan kenapa Den? Nah ini Assalamualaikum. jadi tadi saya sempat ke depan, ada sosok yang lewat sini. Tadi pas di pintu dia mukanya di samping Iya. pintu ya? Samping pintu saya sempat kaget. Iya, Dan kamu kaget kenapa ngelihat sosok dia? Ya, karena mukanya itu dibilang cantik, enggak. Jadi sangat-sangat jelek sekali mukanya. Dengan pakaian putih lusuh, cuma bukan langsungan gitu. Kayak ada dia memakai celana bahan putih, pakaian putih lusuh, cuma mukanya muka wanita. Tadi saya sempat kaget, saya ke depan, saya dibilang apa ya, dia mau komunikasi sama saya, dia bilang enggak katanya, enggak. Dan di belakang, di situ masih ada sosok yang tadi saya bilang ada sosok yang bolong di sini. Sosok wanita. Sosok wanita yang bolong di bagian atas batu bata ini. Apa mau ngapa? Ya, dia bilang kayak kesakitan, dia pengen sembuh, seperti kayak gitu. Sakitan pengen sembuh. Saya sakit, saya pengen sembuh, tapi mungkin ajal yang nggak apa ya, namanya sudah ajal, ya endingnya dia meninggal sih. Karena mungkin aku agak beda dari Kananda, tapi sosok dokter ini, Dokter Delvan Harbert, dia melarang kita untuk mundur ke belakang karena kata dia sampai kapanpun dia tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Dia sudah mengabdikan diri dia sampai kapanpun untuk mengobati dan terus mengobati, dan dia merasa ada satu manusia yang sampai kapanpun akan dia jaga